Oke. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Ya, semoga semua sehat selalu. Nah, kalau tidak salah di sini ada ya. Oke. Baik ya. Jadi kita nyampe ke sini ya. Saya coba slideshow, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, ya. Kemarin selesai hukum 1 termodinamika ya yang berupa yang berisi itu adalah kekekalan massa ya. Kekekalan energi ya, hukum kekekalan energi. Nah, kemudian kita masuk ke hukum 2 termodinamika ya. Nah, saya nggak tahu kenapa nih pakai bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa juga ya. Kalian saya kira sudah tahu ya. Ini saya coba ambil ya. Kami coba ambil dari cuplikan-cuplikan ya, kalimat-kalimat pernyataan tentang hukum 2 termodinamika ya. Nah, pertama ya. Pertama adalah ya. Ini ya. Yang pertama adalah yang paling atas ya, heat cannot ya itself pass from a colder ya to the hotter body. Ya, jadi artinya panas itu tidak dapat ya berpindah dengan sendiri berpindah dengan sendirinya tadi ya. Ya. Nah, ini yang penting ya. Tidak dapat ya berpindah dengan sendirinya. Jadi kata itself ini penting ya. Jadi panas itu tidak dapat berpindah dengan alamiah atau dengan sendirinya ya dari benda yang temperaturnya dingin ya ke benda yang temperaturnya panas gitu ya. Nah, itu dari ada dikutip dari Steiner begitu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah sebentar, saya kehilangan kursor. Ya, oke, sambil kursornya muncul. Kemudian any process, ya, the sole net result which is equivalent to transfer heat from low temperature to high temperature is impossible. Ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya ya sekali lagi menyatakan bahwa ya temperatur itu ya tidak dapat ya berpindah dari panas ya, panas atau kalor. Sebentar, saya ini lagi nggak konsen nih gara-gara kok nggak muncul ini kursor saya nih, sehingga saya menunjuk ke tempat yang salah. Nah, nampaknya harus segera diganti nih ya. Sebentar ya, saya mau tutup ini nggak bisa nih. Oke. Ya, biar masih ada coretannya, belum bisa hilang. Ya, nah kemudian ya, nah pada intinya bahwa ya temperatur itu selalu berpindah ya dari secara alamiah ya. Kalau secara paksa bisa kita memindahkan temperatur dari dingin ke panas. Memindahkan panas, maksud saya memindahkan kalor ya atau heat ya dari tempat yang dingin ke tempat yang panas bisa. Ya. Nah, tapi kalau secara alamiah temperatur panas hanya akan mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah, seperti itu ya.
Nah, contohnya lagi kalimat ya, mungkin nomor 4 ini. Mudah-mudahan kursornya kelihatan. It is impossible for self-acting machine ya unaided ya by external agency to convey heat continuously from one body to another higher temperature ya. Nah, jadi nggak mungkin suatu mesin yang apa namanya yang dapat berputar dengan alamiah ya dan tidak didukung ya atau tidak ditolong oleh agent-agent dari luar atau dari suatu bantuan dari luar begitu ya, yang dapat mengalirkan panas dari apa namanya yang tempat yang dingin atau dari suatu body atau suatu apa namanya benda ya ke tempat yang temperaturnya tinggi ya. Kemudian juga yang terakhir yang nomor berapa nih? 1 2 3 4 5 ya, no actual or ideal heat engine ya which operates two ya mungkin closed system closed cycle can convert all heat supplied to it into work ya. Nah, ini penting juga ya. Jadi tidak ada apa namanya mesin panas ya, heat engine ya. Jadi mesin yang bergerak karena perbedaan panas ya. Baik itu ideal maupun nyata ya. Yang beroperasi dengan suatu siklus tertutup ya dapat mengkonversi semua panas ke dalam kerja. Nah, jadi artinya apa? Ya, konversi panas ya. Panas itu bisa macam-macam ya, dari sinar matahari atau dari api ya. Nah, ini apa namanya? Tidak bisa 100% ya diubah ke kerja. Ya. Seperti itu. Ya, ini merupakan keniscayaan begitu ya. Atau merupakan suatu kenyataan atau kalau agama bilang takdirnya begitu ya. Suatu kenyataan keniscayaan ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah semua proses yang spontan ya. Ya, semua proses yang spontan ya atau mungkin atau dalam suatu proses yang irreversible ya. Baik itu reversible maupun irreversible maksudnya seperti itu ya saya kira. Ya, selalu ya terjadi ya selalu apa namanya disertai ya selalu disertai dengan degradation of energy ya, artinya ada ya penurunan energi ya seperti itu. Jadi sebetulnya begini, jadi semua proses ya konversi energi yaitu tidak ada yang bisa 100% intinya itu ya, baik itu dari listrik ya menjadi gerak ya secara apa termodinamika bisa 100%, tapi sebetulnya secara nyata selalu ada energi yang terbuang ya. Nah, apalagi kalau dari panas ya ke mekanik ya seperti yang telah kita lakukan, yang kita sering lakukan ya. Kalau kita naik mobil, naik motor ya, kita bakar bahan bakar dan kemudian apa namanya bahan bakar tersebut diambil panasnya karena pembakaran ya kemudian dijadikan mekanik ya, itu efisiensinya sangat apa namanya kecil ya, nanti kita bisa lihat berapa itu ya, mungkin sudah pernah disampaikan sebelumnya ya. Dan kemudian juga ada pernyataan ya, ini kebetulan Pak Jejen yang membuat slide-nya ya, saya bingung nih, jadi saya tadi cari sedikit sebentar terjemahannya ya, to be honest ya, mungkin bagi yang pintar bahasa Jerman tahu ya, ini bahasa Jerman saya kira ya. Nah, jadi si Clausewitz memberikan quotes ya. Nah, energi di dunia ini sebetulnya itu saja. Ya, energi di alam semesta itu saja. Ya. Nah, tapi yang banyak terjadi itu adalah jenis energinya yang berubah. Ada yang berupa energi cahaya, energi contohnya sinar matahari ya.
energi mekanik, ya, energi gerak, misalnya energi kinetik dari angin, misalnya ya, ada apa namanya energi potensial, ya, dan lain-lain, ya. Nah, yang terakhir itu adalah ada perkataan entropi, ya. Nah, nanti entropi dibahas tersendiri di bab ini. Nah, ini yang mungkin selalu kita camkan adalah bahwa entropi dunia itu berusaha selalu untuk menjadi maksimum. Nah, coba ini dicamkan baik-baik. Maksudnya apa nih? Entropi dunia selalu berusaha untuk maksimum, ya. Oke. Nah, kalau kita kan bicara hukum dua termodinamika, ya. Artinya bahwa pertama, ya, panas ya diubah menjadi kerja itu tidak bisa 100%. Ya, itu pernyataannya seperti itu. Ya. Nanti ada hukum ke-0 tadi yang disebutkan sebetulnya, ya, bahwa panas itu hanya bergerak dari temperatur yang panas ke yang rendah saja. Ya. Nah, ini ada pernyataannya di sini, ya, yang barusan saya sebutkan. Tidak mungkin sebuah mesin panas yang menjalani proses siklus, ya. Nah, kemarin kita belajar, maaf, saya menguap. Ya, sebentar, saya cek. Ya. Oke. Tiba-tiba komputer saya melambat. Oke, saya coba share screen slide lagi. Oke. Ya. Nah, ini pernyataannya, ya, bahwa tidak semua mesin panas yang menjalani proses siklus, ya, mengubah panas yang masuk menjadi kerja tanpa pembuangan sebagian panas ke sistem lain yang temperaturnya lebih rendah. Ya. Ini sebetulnya kalimat yang mungkin somehow bikin bingung, ya. Nah, tapi intinya adalah bahwa pengubahan panas, ya, menjadi kerja, ya, kerja itu PDV, ya, yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Dirjen, ya. Nah, itu tidak bisa semuanya diubah menjadi PDV. Ya, pasti ada, ya, panas yang terbuang ke lingkungan, ya, atau di luar sistem. Ya, kemarin sudah bicara sistem tertutup, sistem terbuka, ya. Nah, jadi kalau ada suatu sistem, maka pasti ada panas yang keluar. Nah, contohnya ini, ya, misalnya ini ada skema, ya. Saya coba annotate lagi, mudah-mudahan nggak trouble. Ya, oke. Ya, jadi kalau kita, ya, bicara sistem gitu, ya. Ini kenapa saya nggak bisa nulis, ya? Oke lah, saya matikan dulu aja dah. Ya, nampaknya saya harus ganti komputer ini, ya. Kalau udah online berat. Ya, nah, contohnya adalah ini, ya. Pak Jejen kemarin mungkin sudah bicara, ya, suatu perjalanan yang mengubah, ya, suatu gas ideal, ya. Kemarin kan bicara gas ideal terus, ya, sampai persamaan-persamaan gas ideal, ya, seperti itu, ya. Artinya kita mengubah gas ideal dari suatu titik, ya, ke titik yang lain dan kembali ke titik yang lain, gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, delta U-nya berapa? Nah, disebut delta U-nya 0, gitu, ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang kita lakukan di sini adalah sebetulnya mengeksploitasi, ya, artinya menggunakan gas ideal tersebut, ya, untuk mengubah panas, ya, menjadi gerak atau energi mekanik, ya. Nah, jadi intinya mata kuliah termodinamika ini adalah kita ingin mengubah, ya, sumber panas, ya, menjadi energi mekanik,
ya. Nah, sumber panas ini sebetulnya memanaskan siapa sih? Ya, kan ada yang harus dipanaskan dong, gitu kan? Kita membakar bahan bakar, yaitu untuk memanaskan siapa? Ya. Nah, ujung-ujungnya adalah untuk memanaskan gas ideal. Nah, jadi yang dipanaskan adalah gas ideal. Jadi gas ideal tersebutlah yang kita apa ya istilahnya kerjain gitu ya. Gue kerjain lu gitu ya misalnya. Nah, jadi si panas ini mengerjain ya apa namanya gas ideal tersebut ya untuk ya dapat berubah temperaturnya, tekanannya, ya kemudian volumenya ya. Itu untuk ya diambil kerjanya ya. Nah, jadi suatu apa namanya? Suatu gas ideal dapat ya melakukan kerja kalau dia berubah ya PDV ya. Ya sebetulnya sih apa namanya delta PV ya. Jadi sama dengan delta P dikali V ya ditambah delta P sorry delta P kali V ditambah P kali delta V gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi P kali delta V ini yang sebetulnya penting ya. Jadi perubahan apa namanya temperatur dan perubahan perubahan volume dan perubahan tekanan inilah yang digunakan ya untuk menghasilkan kerja ya. Nah, skema sederhananya seperti ini ya. Jadi apa namanya? Sumber panas ya, sumber panas ini bisa macam-macam ya, bisa pemanas listrik ya, bisa ini pemanas ya, bisa juga sinar matahari. Jadi tidak mungkin apa namanya? Bukannya tidak mungkin kita menggunakan sinar matahari untuk sumber panasnya, bisa saja ya. Nah, sumber panas ini akan memanaskan gas ideal ya. Gas idealnya berubah apa namanya temperatur, berubah tekanannya, berubah volumenya, ya hubungannya dengan delta PV ya atau delta P dikali V plus ya P dikali delta V gitu ya. Nah dengan perubahan-perubahan tersebut ya kita dapat menghasilkan kerja di sini ya. Ya, dengan perubahan-perubahan tersebut kita dapat menghasilkan kerja. Ya, dari mana? Dari Q1 ya. Kemudian sini menghasilkan kerja ya, mungkin dapat dikatakan begitu ya. Nah, tetapi ya dalam penghasilan kerja ini ya tidak semua energi Q ini menjadi W ya, ada sebagian yang hilang ya ke sini sebagai Q2. Nah, jadi maksudnya itu ya. Jadi gambar ini maksudnya adalah ya bahwa Q1 sekali lagi. Aduh, kursornya kok hilang ya. Saya nggak tahu di mana letak kursor ini. Ya. Ya, jadi sampai tadi apa namanya? Ya, saya tutup lagi ya. Nah, jadi dari panas tadi yang kita berikan, nah loh, kok berubah sih? Mohon maaf ya. Ya. Maaf. Ya. Nah, dari panas Q1 tadi ya menjadikan W. Nah, pasti ada panas yang terbuang, ya. Nah, kalau kita bicara apa namanya neraca panasnya, ya. Nah, bila sistem ya mesin panas ini, ya. Nah, mesin panas itu seperti apa sih, ya? Sebetulnya mesin yang apa namanya bekerja berdasarkan perubahan-perubahan ya sifat fisik dari gas ideal, ya. Nah, bila sistem atau mesin panas atau heat engine menjalani siklus, maka delta U ya sama dengan Q plus W sama dengan 0. Ya, mengapa delta U sama dengan 0? Ya, karena dia menjalani siklus. Ya, kalian kan kemarin sudah ya belajar dengan Pak Jejen bahwa delta U
ya Q plus W ya itu sama dengan 0. Berarti apa namanya? Q sama dengan min W begitu ya. Nah, kemudian jumlah Q itu adalah Q1 ya apa namanya? Menjadi Q2 gitu ya. Nah, total Q ya total Q ya Q sama dengan Q1 dikurangi 2 ya. Nah, jadi Q sama dengan kalau kita masukkan yang di atasnya ya sama dengan W plus Q2. Ya, jadi kalau kita belajar neraca energinya ya Q1 ya sama dengan W plus Q2 ya. Saya coba annotate lagi. Ya. Sebentar. Nah, jadi ya Q1 ini ya Q1 ya ini sama dengan ini ya sama dengan W ya plus ya Q2 ya Q2-nya mana Q2-nya ini ya. Nah, jadi neraca energinya seperti itu. Ya. Nah, di mana Q1 adalah panas masuk ya. Q2 adalah panas keluar. Ya, W adalah kerja neto. Ya, kenapa disebut neto? Ya, nanti kita lihat ya bahwa kerja ini ada tulisannya salah ya. Ya, kerja ini ya sebetulnya tidak hanya keluar, tapi juga somehow dia diperlukan. Ya, mengapa? Nanti kita lihat siklusnya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini langsung ya dikenalkan dengan efisiensi. Ya. Nah, karena ada persoalan bahwa yang masuk ya itu tidak semuanya keluar ya menjadi kerja tentunya. Ya, di sini kan kita lihat kerja yang berguna itu adalah energi yang keluar yang berguna itu adalah energi ya dalam bentuk energi mekanik ya. Nah, sekarang energi yang keluar dalam bentuk panas ya itu sudah tidak berguna. Mengapa? Ya. Nah, mungkin untuk pengetahuan kalian juga, energi panas itu ya kualitasnya ditentukan oleh temperatur ya. Semakin tinggi temperatur sebuah panas ya, tentunya kalau bicara panas berarti ada benda ya. Atau tidak perlu benda juga, bisa kita bicara radiasi juga ya. Nah, semakin tinggi ya temperatur ya suatu sumber panas, semakin tinggi juga kualitasnya. Nah, di sini ada kata kualitas energi ya. Betul ya. Ya, kualitas energi ini penting. Nah, kalau kita bicara energi dengan kualitas yang paling tinggi yang mana? Nah, jadi berdasarkan pengalaman yang paling tinggi itu adalah listrik. Ya, energi dengan kualitas tertinggi adalah energi listrik ya. Nah, energi listrik itu adalah energi listrik ya tentunya yang mana? Yang bisa kita kontrol ya. Seperti itu. Nah, kalau energi listriknya bentuknya adalah petir ya atau halilintar istilahnya mungkin ya. Nah, itu ya menjadi tidak berguna ya meskipun temperaturnya tinggi, energinya besar ya, tapi tidak bisa kita atur ya jadi tidak berguna ya. Oke, kita bicara skop aja ya, bukan bicara skop petir ya. Nah, jadi yang paling tinggi kualitasnya itu adalah ya maaf nih tergeser. Yang paling tinggi kualitasnya adalah energi listrik ya. Mengapa? Ya, kita bicara kualitas itu adalah bahwa
dengan benda tersebut atau dengan yang berkualitas tersebut adalah kita bisa melakukan semuanya. Ya. Nah, jadi si listrik ini, energi dalam bentuk listrik mau dibuat apa aja boleh. Ya. Mau dijadikan energi listrik bisa. Ya. Maksud saya, mau dijadikan energi panas bisa. Ya. Kita kalau punya listrik 220 volt di rumah, bisa kita ubah ke panas dengan mudah kan? Contohnya adalah kompor. Ya. Kemudian dengan adanya energi listrik, bisa diubah menjadi energi cahaya. Ya. Seperti itu. Ya, kemudian bisa nggak diubah menjadi energi mekanik? Bisa banget. Ya. Nah, bisa banget ya tentunya dengan cara ya kalau kita punya motor listrik ya kita hubungkan saja kabel-kabelnya ke sumber listrik ya jadinya kita bisa mendapat energi gerak berputar ya seperti itu. Nah, tadi sudah menjadi energi gerak, sudah energi cahaya bisa, energi panas bisa ya. Bahkan energi ya untuk memindahkan panas dari sumber yang temperatur rendah ke temperatur tinggi pun bisa ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi listrik seperti itu. Nah, kedua mungkin energi apa? Kalau dikatakan energi yang lebih tinggi kualitasnya, ya. Kalau saya pikir itu adalah energi ikatan kimia ya. Contohnya adalah bahan bakar, ya. Seperti itu. Nah, bahan bakar mau diubah panas bisa, mau diubah listrik bisa, ya. Meskipun karena melalui ya pemanasan, ya pasti ada yang terbuang, gitu ya. Jadi artinya bahwa dia menimbulkan energi panas dulu, baru ya digunakan panas tersebut untuk menjadikan energi lainnya. Contohnya energi mekanik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang energi paling rendah kastanya atau kelasnya atau yang paling kualitasnya paling rendah itu adalah energi panas, ya. Energi panas apalagi temperaturnya rendah, ya. Itu adalah energi yang kualitas rendah. Nah, sekarang energi kinetik kualitasnya rendah atau besar atau tinggi, ya. Seperti itu. Mudah nggak energi kinetik kita ubah menjadi energi panas misalnya? Bisa ya, tapi harus dengan alat ya tentunya ya. Seperti itu. Nah, bisa nggak energi apa lagi? Ya, energi gerak tadi diubah menjadi listrik. Bisa, tapi harus dengan alat juga ya. Seperti itu. Ya. Ya memang rata-rata harus dengan alat ya. Tapi kira-kira kastanya seperti itu. Jadi paling tinggi adalah energi listrik. Ya, kedua adalah energi bahan bakar. Ya. Pokoknya arahnya kalau makin kita dengan mudah kita memanfaatkan ya energi tersebut menjadi semakin kualitasnya semakin tinggi ya. Nah, kita lihat nih ya. Nah, kita bicara efisiensi di sini. Ya, efisiensi itu apa sih? Ya. Kalian misalnya menabung ya. Menabung itu atau misalnya apa ya? Nah, gini, misalnya kita investasi ya. Nah, contohnya mungkin kalian mungkin ada yang sudah mulai mencoba-coba berbagai jenis investasi ya mungkin ya. Ada yang investasi mungkin di saham meskipun kecil tapi ada ya. Atau investasi sekarang yang sedang rame uang kripto misalnya ya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau disebut efisiensi sebetulnya adalah ya apa yang kita dapat ya. Misalnya kita nyimpan uang di bank misalnya ya. 1 juta misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita ingin tentunya uang tersebut berkembang ya. Nah, berapa efisiensinya uang tersebut? Ya adalah ya semua yang dihasilkan ya dibagi dengan apa yang kita taruh ya atau kita simpan. Ya, itulah efisiensi. Ya. Nah, efisiensi kalau uang di bank tentunya nggak mau kurang dari 1 ya. Inginnya adalah 1, sekian ya.
seperti itu. Nah, kalau di mesin seperti ini, bisa nggak kita lebih dari itu? Ya, tentunya tidak bisa ya. Kenapa? Karena ada panas yang hilang. Ya, kita misalnya membakar dengan panas Q1, ya, kemudian menghasilkan kerja W, ya. Nah, pasti ada yang terbuang kan, karena persoalan-persoalan termodinamika tadi, ya. Nah, makanya panas yang masuk, ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di bawah nih ada kalimat ya. Kerja W merupakan kerja neto, artinya kerja bersih, ya. Ya, yang dihasilkan mesin. Ya, merupakan selisih dari W keluar dikurangi W masuk. Nah, W masuk dari mana sih, Pak? Bapak belum bicara W masuk dari tadi. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut mestinya ada keterangannya. Oh, belum sampai sana ya. Nah, ini baru ya. Oke, ya. Sebentar. Ini saya hapus dulu. Oh, maaf saya. Ya, saya sengaja buka video supaya kelihatan ya. Meskipun banyak kasus kita rapat juga video nggak di ini ya, video nggak dinyalakan nggak apa-apa. Saya kelihatan aja. Mana penghapus ya. Oke ya. Nah, sebelum kita apa namanya tadi mesin panas sudah. Oke. Nah, sebelum ke pompa panas ya, saya mau skip dulu ini ya. Kita main dulu ke siklus ya, siklus mesin panas ya. Ini Pak, apa sih Pak siklus mesin panas? Aku bingung gitu kan. Nah, ini hubungannya dengan ini tadi ya. Hukum kedua mesin panas ya. Nah, hubungannya dengan bagaimana menghasilkan ya kerja dari suatu siklus ya. Siklus apa? Ya, kalau ditanya dulu dosennya saya selalu bingung sebetulnya termo ya. Tiba-tiba bicara siklus, tiba-tiba bicara efisiensi ya. Nah, memang termo ini sebetulnya apa ya? Kita terima dulu semua barangnya, materinya baru maksudnya itu gitu ya. Nah, jadi saya berusaha ya daripada kita loncat ke sini ya tiba-tiba pompa panas ya sebaiknya kita di sini dulu aja deh ya. Nah, seperti itu. Baik, tadi kan ada kita bicara mesin panas ya, kemudian bicara efisiensi ya, bicara panas yang dilepaskan, panas yang diterima ya. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya bagaimana sih ceritanya? Ya, mengapa mesin ini bisa menghasilkan energi? Energi apa? Energi energi dalam bentuk apa namanya? Energi mekanik ya. Saya sebentar mau cari minum dulu ya. Kebetulan minum saya habis nih. Oke, kalian boleh istirahat 1-2 menit.
Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Maaf, mana nih? Nah, kan ya. Nah, tadi kan di awal diagramnya sebelah kiri ini ya. Ya, yang di depan tadi diagramnya ini. Ya. Nah, ini yang saya beli lingkaran ungu nih. Ya, itu yang tadi di atas ya. Nah, sekarang sebetulnya perwujudannya bagaimana? Ya, yang disebut siklus itu siklus apa sih, Pak Tirto bicara siklus dari tadi, ya kan? Nah, siklusnya adalah yang di sebelah kanan, ya. Nah, kenapa disebut siklus? Karena ya si gas ideal. Nah, ya kemarin kan mana nih? Nggak bisa nyala lagi. Ya, oke udah dapet. Ya, nah ini. Apa namanya? Kemarin sudah belajar gas ideal. Nah, sekarang belajar siklus, ya. Nah, di sini sudah disebut nih di atas ada siklus Carnot, gitu ya. Nah, apa itu siklus Carnot ya? Sekarang kita bahas. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghasilkan kerja dari panas? Nah, sebetulnya intinya itu, ya. Intinya adalah bagaimana menghasilkan kerja dari panas, ya. Seperti itu, ya. Nah, kalau kita belum kebayang ya, kita punya sumber panasnya api ya, kita punya api, ya. Nah, api ini mau kita buat bagaimana supaya dia bisa memutar roda atau memutar baling-baling. Ya, kalau pesawat terbang mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, caranya adalah dengan cara ngerjain ya gas ideal ya atau mengerjakan gas ya. Si gas itu kita beri panas sehingga berubah-ubah ya tekanannya, volumenya gitu ya. Nah, dengan berubah tekanan dan volume itu berarti berubah ya terutama volumenya tentunya yang paling berefek. Mengapa? Volume kecil ke volume besar ya. Itu ada perubahan volume tentunya. Ya, kalau ada perubahan volume seperti yang Pak Jejen kemarin sampaikan, ya itu ada pergeseran dari ya molekul-molekul gasnya. Ya, nah kalau molekul gasnya bergeser, kalau dia berada dalam suatu wadah, ya maka wadahnya juga akan membesar atau mengecil. Ya, makanya kemarin belajar piston. Ya, kemarin ada saya kira dibahas juga tentang piston. Ya, nah piston ini ya merupakan media untuk ya tempat ya sebenarnya piston dan rumahnya ya. Ya, jadi adalah media untuk tempat ya gas tersebut berubah-ubah tekanannya dan berubah-ubah volumenya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau suatu gas ya mungkin kalian pernah lihat apa ya? Kalian pasti belum pernah memanaskan gas ya. Atau memanaskan ini aja lah, air ya. Memanaskan air yang tadinya cair kemudian menjadi uap dan kemudian uapnya itu tentunya masih terus dipanaskan kan. Nah, kemudian kita lihat bahwa contohnya dia bisa menghasilkan bunyi ya, bunyi apa namanya siulan karena memang dibuat pancinya ataupun tekonya bersiul gitu ya, atau tutupnya yang bergerak-gerak ya karena ada apa namanya mendidihnya air gitu ya. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda terjadi kerja ya, seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Nah, sekarang kerja itu yang dikerjain adalah gas idealnya. Ya. Nah, gas idealnya itu ternyata yang dilakukan pemanasan, dilakukan pendinginan, ya. Jadi dengan melakukan pemanasan, ya ternyata bisa ya menghasilkan kerja, ya seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Nah, jadi siklusnya itu apa? Ya, siklusnya adalah siklus
perubahan keadaan gas ideal. Nah, gitu ya. Nah, ini si Carnot nih ya. Katanya istilahnya sebutnya Carnot ya, tapi okelah kita orang Indonesia nyebutnya Carnot saja lah ya. Siklus Carnot gitu ya. Nah, siklus Carnot ini adalah orang yang mencetuskan ide ya bagaimana kita menghasilkan kerja dari panas. Sambil minum dulu ya. Seperti itu. Ya, dengan cara apa? Dengan gas cara ya tadi sekali lagi mengerjai gas ideal. Nah, makanya kita dari pertama kok belajar gas ideal ya, belajar termo kok belajar gas ideal ya, tapi ternyata ujungnya ke sini ya. Bahwa gas ideal tersebutlah yang kita kerjai untuk bisa membuat kerja ya. Nah, oke. Nah, pertama maaf pindah dia. Ya. Nah, pertama siklus apa yang dilakukan ya? Nah, kita perlu ya sumber panas nih. Kursor saya kelihatan kan ya. Nah, sumber panas ya. Nah, sumber panas ini untuk memanaskan apa? Ya. Untuk memanaskan gas ideal. Ya. Nah, gas ideal ketika dipanaskan ya terjadilah ya proses. Nah, prosesnya adalah proses ya ini dari 1 ke 2. Ya. Proses dari 1 ke 2 ini. Nah, ya. Ya. Nah, proses 1 ke 2 ini kita lihat apa yang terjadi ya. Proses 1 ke 2 ini adalah volumenya berubah ya. Dari 1 yang di sini. Nah, coba mana nih? Come on, come on. Ini agak lelet komputernya. Ya, jadi dari volume pertama nih ya, sambil garis. Mungkin sudah lurus ke volume yang kedua. Ya. Nah, ini V1 kali ya. Nah, itu gantilah ininya. Ya, jelas. Ya, V1. Kemudian ini menjadi ya V2 ya. Oke. Kenapa gini? Maaf. Oke, kelihatan ya. Nah, dari 1 ke V2 ini, dari V1 ke V2 ini kita lihat ya. Prosesnya bagaimana? Ya. Tekanannya ya berubah ya. Tekanannya juga berubah nih. Mana nih? Ya. Nah, tekanannya berubah dari ini ya. Kita ganti aja. Ya. Tekanannya berubah dari mana? Dari P1 ya. Nih, P1. Ya. Nggak bisa digeser. Bisa. Ya. Nah, kemudian kemana? Ke P2 ya. Nah, P2-nya mana nih? P2-nya ini ya. Yes, maaf. P2. Ya, P2-nya ini. P2. Ya. Nah, kita lihat nih. Pertama adalah P1 ke P2 nih ya. P1 ke P2 ini naik atau turun tekanannya? Turun ya. Dan kemudian dari V1 ke V2 ya, volumenya naik atau turun? Naik ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada proses ya apa namanya? Proses 1 ke 2 itu adalah ekspansi ya. Ekspansi
ya ekspansinya apa? Dalam keadaan ya dalam apa namanya pernyataan Carnot ini ya khusus untuk Carnot ini ekspansinya adalah ya ekspansi isotermal ya. Artinya apa? Ekspansinya itu tidak terjadi ya perubahan temperatur. Ya. Seperti itu. Loh Pak, tadi dipanaskan Pak. Iya nggak sih Pak? Kok temperaturnya nggak naik sih? Nah, kalau ada yang tanya seperti itu, bagus sekali ya. Katanya dipanaskan Pak. Nah sekarang energi panasnya kemana? Ya, seperti itu. Nah jadi apa namanya? Yang namanya pemanasan, ya Q1 masuk nih ya. Ini belum tentu dia apa namanya memanaskan benda tersebut. Ya, kenapa dia temperaturnya bisa sama? Ya, meskipun sudah dipanaskan. Karena ya temperaturnya tersebut digunakan untuk memuai, untuk mengembangkan gas tersebut, ya diserap sebagai energi dalam, ya energi dalamnya dirubah menjadi ya volume, jadi volumenya menambah besar, ya seperti itu. Nah kita lihat juga ada fenomena aneh, ya kita mungkin secara awam kalau dipanaskan oke mengembang, volumenya bertambah, dan satu lagi ya temperatur tekanannya naik biasanya kan. Ya, kalau kita memanaskan air, kemudian ditutup rapat, pasti bertekanan akan naik. Ya, nah sekarang apa namanya? Ini temperaturnya tetap isotermal. Ya, ada fenomena lain yang menarik di sini adalah bahwa tekanannya turun, ya kan? Dari P1 ke P2. Ya, nah jadi penurunan tekanan ini terjadi karena ya proses isotermal, gitu ya. Ya kalau prosesnya tidak isotermal, tekanannya bisa naik, ya seperti itu. Ya, jadi yang namanya apa namanya kalian belajar termo di sini lebih membuka mata bahwa ya yang namanya proses-proses kontak dengan panas ya itu ya fenomenanya bisa bermacam-macam ya seperti itu. Nah, jadi proses satu kedua itu adalah bukan kompresi ya, salah. Proses satu keduanya adalah ekspansi ya isotermal ya atau penyerapan panas secara isotermal. Ya, mungkin ada salah ini ya. Satu kedua nih ya. Nah, ini kalimatnya salah ini ya. Jadi yang ke satu kedua ini ya. Nah, satu kedua nih ya. Ini adalah Ki masuk. Nah, Ki masuk ini adalah penyerapan panas secara isotermal. Nah, jadi ini salah ya, salah ngetik saya kira. Ada tadi. Ya, ini kita coret saja supaya kalian nggak bingung. Ya, ini kita coret ya. Atau salah kali ya, sorry bukan gini. Control ya. Nah, jadi sebetulnya hanya perubahan ini aja ya. Jadi penyerapan panas isotermal ini kita ubah ya. Ya, kita ubah ke atau gini aja lah, saya tulis kali ya. Nah, jadi proses satu kedua atau yang A ya. Ini saya tulis ya, adalah ekspansi ya isotermal. Ya, kemudian yang B-nya ya. Yang B-nya yang mana nih? Ya. Yang B-nya adalah yang kedua ketiga ya. Di mana pada saat ini kerja itu keluar. Ya. Nah, ini adalah ekspansi ya. Namanya ekspansi adiabatik ya. Kemarin sudah diajarkan, rumusnya agak sedikit rumit ya. Nah, ekspansi juga sama ini ya. Kita lihat di sini. Ya, ekspansi adiabatik itu apa sih? Ekspansi yang tidak melibatkan panas. Ya. Nah, kalau tidak melibatkan panas,
ya. Artinya tidak ada panas dan masuk atau keluar, ya. Nah, kalian yang harus ingat adalah bahwa ekspansi adiabatik itu kalau tidak menurunkan temperatur, dia pasti menaikkan temperatur. Ya. Maksud saya proses adiabatik ya. Adiabatik maupun ekspansi maupun kompresi ya, itu ya pasti menaikkan atau menurunkan temperatur. Kalau ekspansi ya pasti menurunkan temperatur adiabatik ya. Tapi kalau kompresi adiabatik pasti menaikkan temperatur. Ya. Seperti itu. Karena tidak ada karena Q-nya tidak keluar kemana-mana, temperatur gasnya naik dan bisa menghasilkan kerja. Ya. Kalau tadi ekspansi isotermal itu tidak bisa menghasilkan kerja, ya. Delta U sama dengan Q min W atau Q plus W. Q sama dengan W. Ya kenapa? Karena delta U-nya sama dengan 0 karena tidak ada perubahan temperatur ya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ekspansi isotermal itu tidak menghasilkan kerja, ya. Nah, kemudian terjadi ekspansi yang kedua, ya tadi ekspansi adiabatik, ya. Nah, kemudian yang ketiga C, ya kita teruskan. Nah, itu adalah kompresi, ya. Bisa diubah nggak? Nah, geser dikit ya. Nah, yang C adalah kompresi 3 ke 4 ya. Itu adalah kompresi isotermal. Kompresi isotermal. Ya, ke D yang terakhir itu adalah kompresi ya. Adiabatik. Ya, seperti itu. Nah, tadi belum diubah. Ya, ini 1. Ya, 1. Nanti kalian bisa catat aja. 1 ke 2 ya. Kemudian 2 ke 3. Maaf. Kemudian 3 ke 4. Ya, kemudian 4 ke 1. Ah. Ya. Maaf nih. Nggak bisa dihapus. Kok nggak bisa dipindahin? Oke lah ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dilihat nih. Nah, kita lihat nih bahwa kompresi isotermal 3 ke 4 ini juga tidak memerlukan kerja, tapi dia hanya melepaskan panas. Ya. Seperti itu. Ya, kemudian nah, kompresi adiabatik ya. Itu justru memerlukan kerja. Ya, panas yang terlibat tidak ada, kalori yang terlibat tidak ada, tapi dia memerlukan kerja. Dan satu lagi adalah menaikkan temperatur. Ya, nah temperaturnya naik dari mana? Ya, dari T1 ini ya ke T2. Nah sekarang temperatur T2 sama dengan T4 ya. Maaf. Oke, T2-nya di sini ya. Oh ya. Ya, oke. Jadi T2 atau di titik 3 ini ya. Itu sama dengan T di 4. Ya, kenapa? Karena ya. Oke, ini mungkin. Nah, jadi di dalam diagram PV ya itu ada garis-garis isotermal. Ya, maaf nih, kurang baik garisnya. Ada nggak yang bisa bikin kurva ya? Oke, nggak apa-apa deh. Ya. Nah ini juga ya di sini juga ada garis isotermal ya. Garis isotermal ini T2 ya. Nah, ini garis isotermal T1 ya ada ditulis tadi ya. Seperti itu. Nah, sekarang adakah apa garis-garis isotermal lainnya ada? Ya, jadi di sini tuh banyak garis-garis isotermal ya.
Nah, seperti ini ya. Ini banyak ya. T1, T1A, T1B, T2 gitu ya. Di sini juga ada ya. Nah, seperti yang saya terangkan di awal, di mana sih bermainnya siklus Carnot ini adalah di daerah ya fasa gas saja. Ya, jadi tidak melibatkan fasa cair. Ya. Seperti itu. Nah, jadi yang patut diingat adalah kalau kita menggambar ya siklus Carnot ada dua ya, ada dua kemiringan ya. Pertama adalah kemiringan isotermal ya, yang gambar garis-garis merah, dan kemiringan adiabatik ya. Nah, ini adiabatik nih. Ya. Nah, garis adiabatik juga banyak di sini ya. Garis adiabatik itu tidak hanya dua yang dilalui oleh ya. Nanti kita bicara entropi ya, kalian akan belajar isentropi ya di sini juga nanti hukum kedua ini. Nah, di sini ada namanya garis-garis adiabatik atau garis-garis isentropi. Ya, mungkin diperkenalkan dulu nggak apa-apa. Nah, garis-garis apa namanya? Isentropi. Ya, saya kasih warna hijau tua kali. Ya. Nah, garis-garis isentropi itu di mana? Yang pertama ini, ya. Ini supaya gampang ya, ngelihat ini. Ini hijau ya. Nah, ini biasanya saya terangkan kalau di kampus pakai kapur yang berwarna-warni. Nah, garis-garis isentropi lainnya ada di mana? Ada di sini ya. Nah, maaf, sorry. Ya, kok berubah? Nah, garis isentropi ini ya. Ini. Nah, kalau kita disuruh menggambarkan ya garis-garis operasi dari suatu siklus. Nah, yang tadi ya, garis siklus Carnot ini misalnya, ya. Nah, ada dua kemiringan. Satu kemiringan yang yang terjadi karena adanya garis-garis isotermal, dan kemiringan yang terjadi karena adanya garis-garis adiabatik. Ya, yang hijau, garis-garis hijau ini adalah garis-garis adiabatik. Yang merah adalah garis-garis isotermal. Ya. Nah, jadi nanti kalian memang diminta juga untuk gambar ya, kalau kita udah ada semacam tes atau menyelesaikan persoalan-persoalan termodinamika ya. Gambarkan dalam diagram PV siklus Carnot berikut. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalian harus punya dua kemiringan. Yang pertama adalah yang landai, itu adalah garis-garis isotermal. Ya. Maaf, minum dulu ya. Yang landai itu adalah garis-garis isotermal. Ya. Yang curam adalah garis-garis adiabatik. Ya. Nah, sehingga keduanya melengkung-melengkung, ya, tapi melengkung curamnya itu ya berbeda. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang mungkin tadi belum sempat dijelaskan. Udah ya, saya kira ya. Jadi, kompresi adiabatik adalah kompresi, maaf, yang W1 ya. Ini kan kompresi ya, dari 4 ke 1 ya. Nah, kompresi adiabatik ya adalah kompresi yang memerlukan ya kerja atau energi. Ya. Ekspansi adiabatik adalah ekspansi yang menghasilkan kerja. Ya, seperti itu. Nah, tadi makanya disebut ada kerja neto. Ya. Jadi yang namanya kerja yang dihasilkan yang ini, ya. Nah, ini adalah kerja neto, artinya adalah hasil pengurangan W2 dikurangi W1. Ya. Nah, jadi sebetulnya dalam siklus mesin panas, selain dia memerlukan panas, dia juga memerlukan kerja. Ya. Dia juga memerlukan kerja. Ya. Karena dia memerlukan kerja, berarti dia harus disuplai kerja. Dari mana? Ya. Ya jangan dari luar, ya, tapi dari hasil kerja sebagian ekspansi adiabatik, ya dia ambil sini. Jadi kalau kita wujudkan dalam satu mesin, dia ada satu poros, ya, seperti itu.
Jadi poros yang diekspansi itu dihubungkan dengan poros yang dikompresi. Nah, biasanya ya kerja yang dihasilkan W2 itu lebih dari W1. Makanya W2 dikurangi W1 harus positif biasanya ya. Kalau negatif gimana, Pak? Wah, ternyata kalau negatif siklusnya nggak berjalan ya. Nggak bisa muter nih karena energi yang diperlukan untuk kompresi ya lebih besar daripada ekspansi. Artinya apa? Panas semua yang dipakai habis untuk kompresi ya. Jadi tidak ada kerja yang keluar. Tapi mostly kalau dihitung berdasarkan termodinamika ya pasti kerja kompresi yang berada lebih di kanan itu lebih besar daripada yang di kiri. Ya. Nah, seperti itu. Makanya ada kerja neto di sini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan di bawah nih ya. Masih warnanya apa nih? Coba ya. Bentar ya, saya tutup pintu dulu nih. Kok nggak bisa keluar. Oke, jadi seperti itu ya. Maaf. Ini bekas coret-coretan Pak Jajan zaman lalu nih ya. Saya hapus dulu ya. Annotate-nya Nah, kita lihat di sini ya, barusan saya menggambar itu ya. Menggambar itu penuh usaha ya. Menulis satu-satu ya. Kemudian tuh kan, bentar masih error. Ya, menulis satu-satu, merangkai garis ya. Waktunya lama ya. Nah, tapi kalau menghapusnya waktunya sangat cepat. Ya. Jadi artinya apa? Merusak itu memerlukan energi lebih sedikit daripada ya merangkai ya. Itu juga termasuk ya peristiwa termodinamika ya. Nanti kalau kita belajar entropi ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita entropi menuju ketidakteraturan, nah nanti kita bicara itu ya. Jadi sesuatu yang menuju tidak teratur itu ya energinya lebih sedikit ya ketimbang menuju sesuatu yang teratur. Ya. Artinya apa? Usaha kita ya tentunya kita akan hubungan dengan energi ya. Kita bicara usaha hubungannya ke energi ya. Energi untuk mencapai keteraturan itu memerlukan energi yang sangat tinggi, tambahan ya, energi tambahan. Ya, tapi kalau menuju ketidakteraturan ya energi yang ditambahkan cukup sedikit saja. Mengapa? Ya. Karena di alam semesta ini suatu keniscayaan, semua menuju ke ya secara spontan, secara alamiah tanpa diberi energi itu menuju ke tidak teraturan. Ya, nah nanti kalau kita belajar entropi ya. Ntar lagi nyampe entropi kok. Mana ini? Annotate-nya kok nggak keluar. Aduh. Ganggu saya kok komputernya begini nih. Oke. Ya, oke ya. Nah, ya tadi siklus Carnot ya. Yang kita sudah gambar-gambar tadi ya, udah mengerti saya kira. Ada pertanyaan nggak sampai siklus Carnot nih?
Kalau ada, boleh silakan. Adakah? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oh, ada yang mau nanya ya? Hanya merepet apa tadi? Siapa? Julius? Iya Pak, halo. Suara saya bisa Ya, didengar jelas Pak. bisa, bisa. Sekarang bisa. Pengen nanya tentang itu Pak, yang tadi yang isentropik. Isentropik itu berarti sejajar dengan itu ya Pak, adiabatik itu. Nah, jadi gini, garis adiabatik itu sebetulnya kata lainnya adalah garis isentropi, gitu ya, yang entropinya sama, ya, delta S sama dengan nol, ya. Nanti kalau kita bicara itu ya, oke, sudah oke kah? Sudah Pak, makasih Ya, Pak. jadi sebetulnya garis adiabatik, ya, garis adiabatik sama dengan garis isentropi, ya. Isentropi sebetulnya isoentropi, jadi disambungkan isentropi, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi, wih, anginnya kenceng banget ya. Oke ya. Nah, tadi kita masih bicara ini ya. Nah, tapi tadi saya bilang saya skip dulu ya. Ada apa namanya heat engine yang saya skip ya. Nah, seperti ini. Ya, kita kembali dulu ya ke sini ya. Nah, tidak ada proses ya yang hanya terdiri dari permintaan panas dari suatu temperatur rendah. Begini. Tidak ada proses yang hanya terdiri dari permintaan panas. Bentar, kalimatnya rada aneh bagi saya ya. Tidak ada proses yang hanya terdiri dari perpindahan panas dari satu tempat ke tempat. Yang pasti gini deh ya. Tidak ada proses yang apa namanya mungkin dapat berdiri sendiri ya, atau tidak ada proses yang dapat berlangsung ya dari temperatur rendah ke temperatur tinggi begitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita mau memindahkan ya panas dari suatu ruangan temperatur rendah ke temperatur tinggi itu perlu effort atau perlu usaha, gitu ya. Nah, contohnya apa sih memindahkan panas dari temperatur rendah ke temperatur tinggi? Ada yang bisa jawab? Yang kalian pasti sudah mengalami dan pasti diperlukan di daerah-daerah panas supaya ruangannya dingin. AC Pak. Ya, betul, AC ya. Jadi sistem refrigerasi ya, sistem pendingin. AC bisa ya, kulkas, freezer ya. Itu juga konsepnya adalah ya mendinginkan suatu ruangan. Nah, mendinginkan itu adalah artinya meskipun ruangannya itu sudah di bawah temperatur kamar, temperatur luar, nah itu harus didinginkan terus, harus turunkan temperaturnya. Artinya apa? Ya, menurunkan temperatur adalah harus memindahkan panas, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi menurunkan temperatur adalah memindahkan panas, ya. Dari mana? Dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, ya. Jadi misalnya ruangan kita nih, ya 25 derajat di luar panas 34 derajat misalnya ya. Nah, tapi kita pengen lebih dingin toh, ya. Atau misalnya gini aja. Di ruangan kita masih 30 derajat misalnya ya. Di luar 34. Nah, tapi kan kita nggak bisa ya bekerja di ruangan dengan temperatur 30 derajat. Masih panas kan meskipun di luar lebih panas, ya kan gitu. Nah, gimana caranya? Ya, dari ruangan kita panasnya harus dipompakan keluar, ya. Artinya apa? Temperatur yang rendah itu harus maksud saya panas atau kalor yang berada di temperatur rendah harus dikeluarkan, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Sumber panas T2 ya dipompa ya dengan suatu siklus ya. Karena kita udah belajar siklus, saya langsung sebut siklus saja. Ya, kemudian ya dipindahkan ya ke temperatur yang lebih panas. Ya, kita selalu acuan kita adalah perjanjian kita adalah apa namanya?
bagian atas ini temperaturnya selalu lebih panas, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi konsepnya adalah dengan memasukkan kerja dari luar, ya, maka ya pompa panas mampu mengalirkan panas dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Seperti itu ya. Ya, jadi artinya kita bisa memasukkan kerja sehingga ya temperatur maksudnya sehingga panas dari suatu ruangan atau suatu benda temperatur rendah bisa pindah ke temperatur tinggi. Nah, sehingga temperatur benda yang sudah rendah tadi lebih rendah lagi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, mungkin dikenalkan di sini ada yang namanya COP. COP atau COP ya, Coefficient of Performance. Ya. Maaf saya kok ngantuk terus ya. Padahal tidur lumayan. Emang saya tukang tidur sih. Artinya tidur saya masih harus 8 jam. Mungkin kalian nggak apa-apa, nggak 8 jam ya. Oke, oh ya. Ya. Nah, kalau tadi di mesin panas ya atau heat pump, maksudnya di mesin panas atau heat engine, maaf ya. Tadi namanya heat engine. Itu dikenal yang namanya efisiensi ya. Nah, tapi apa namanya di pompa panas dikenal yang namanya COP, Coefficient of Performance ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Kenapa COP itu ya? Jadi COP itu sebetulnya adalah suatu parameter untuk mengukur ya seberapa efektif ya. Saya nggak nyebut seberapa efisien, tapi seberapa efektif ya suatu AC, suatu air conditioner, ya suatu pompa panas, suatu sistem refrigerasi itu bisa memindahkan panas. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang diukur ya dari parameter-parameter ini? Ya. Mana yang diperbandingkan? Nah, sekali lagi kita bicara investasi dibanding dengan ya maksud saya investasi dan hasil. Ya. Hasilnya yang mana? Investasinya yang mana? Ya. Nah, investasi adalah tadi kan sesuatu yang diberikan. Nah, kalau tadi adalah panas yang kita berikan, ya kan? Nah, sekarang investasinya apa? Ya, investasinya adalah kerja, ya. Jadi kita nggak perlu menghafal nanti, tapi mengerti saja. Ya, investasinya adalah kerja, ya. Kemudian apa yang dihasilkan? Ya, kita ingin mendinginkan ruangan kan? Ya, ya. Jadi hasilnya adalah kita ingin mendinginkan ruangan. Nah, jadi hasil dibagi dengan investasi. Nah, hasilnya yang mana? Pendinginan ruangan. Pendinginan ruangan adalah berapa panas yang diserap dari ruangan tersebut. Nah, panas yang mana itu? Panas yang Q2 tentunya ya. Nah, jadi yang diukur adalah panas yang Q2 ya dibandingkan dengan ya kerja ya. Dibandingkan dengan kerja ini ya. Maaf. Ya, dibandingkan dengan kerja itulah yang disebut dengan COP ya. Ini kerja ya, kerja ya. Nah, inilah COP. Nah, kalau efisiensi itu nilainya antara 0 sampai 1 ya. Nah, COP lain ya. COP ini angkanya bisa dari 0 ya sampai bahkan 3, 4 ya. 0 sampai bilangan bulat ya. Mau 1, mau 2, mau 3 bisa terjadi. Ya. Ada yang 1,4, ada yang 3,2 ya. Seperti itu. Ya. Nah, itulah COP yang menyatakan seberapa efektif ya. Makin besar COP-nya itu artinya makin efektif. Kenapa? Ya, karena makin besar panas yang diserap ya.
Wow. Eh, Bentar ya, saya kehilangan kursor lagi nih. Bentar ya. Aduh, kursor saya kemana nih? Nah, saya harus cari apa namanya untuk menghilangkan annotate itu pakai apa ininya? Kode keyboardnya ya, kontrol apa, kontrol apa. Mungkin kalau ada yang bisa bantu carikan supaya tidak perlu pakai kursor, kontrol apa-apa gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kerja pompa panas kalau kita bicara siklus? Ya. Nah, kita kembali ke sini lagi dulu ya. Ini coba saya hapus-hapus dulu. Oke. Oh, bisa clear semua ya. Sorry. Nah, oke. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya kalau kita bicara pompa panas di dalam siklus Carnot? Ya. Nah, kita lihat nih, gampang ya. Nah, jadi kalau siklus Carnot sebagai mesin panas, dia ya perputarannya atau apa namanya arah arah siklusnya ya, mungkin dapat dikatakan seperti itu. Ya, arah siklusnya ya yang warna saya kasih warna panas ya, mungkin hijau kali ya. Nah, arahnya adalah ke ya sini. Ya kita lihat nih, kalau mesin panas ini 4 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 ya, muternya ke kanan atau clockwise ya atau searah jarum jam ya. Nah, sekarang kalau pompa panas ya, itu ternyata ya bukan ternyata ya, secara teoretikal pastilah ya. Kita tinggal mengubah arah panah ya. Kita tinggal merubah arah panah ya, jadi yang tadinya kok bisa ke sini sih? Kursornya nggak ada. Gimana nih? Mohon maaf ya. Aduh. Ya, jadi kalau perputarannya ke arah kanan atau searah jarum jam, dia bekerja sebagai mesin panas. Ya. Nah, kalau panah-panah kecil ini dibalik, ya. Nih, kita balik nih, misalnya yang warna ini hijau ya, warna merah ya. Sorry, kita warna hijau aja. Hijaunya hijau nyala. Nah, kalau kita ubah ya, ini ke sini ya, yang hijau nih. Mungkin kurang oksigen ya. Ya. Nah, kalau diputar kebalik ya, artinya perputarannya menjadi seperti ini. Nah, semua anak panah ini jadi kebalik ya. Yang ini jadi ke sini ya. Yang ini jadi ke sini. Ya, yang ini jadi ke sini, jadi ke atas. Ya, ini jadi ke atas. Nah, inilah konsep kerja siklus Carnot jika ingin menerangkan apa namanya heat pump atau pompa panas. Ya,
Nah, ini dasar ya, dasar dari siklus-siklus lainnya ya. Nah, ini kan siklus dasar Carnot ya. Carnot itu adalah diciptakan oleh Carnot, saya lupa nama kepanjangan saha gitu ya. Nah, Carnot ini mengangan-angan, kemudian dia menulis ya, atau menghitung-hitung begitu ya. Nah, dapatlah siklus ini ya. Nah, siklus ini sebetulnya tidak bisa diwujudkan ya dalam dunia nyata ya. Seperti itu. Ya. Jadi untuk apa namanya? Bisa di dunia nyata siklusnya bukan siklus Carnot ya. Nah, seperti itu. Mengapa? Ya, ekspansi adiabatik dapat ya diwujudkan dalam suatu apa namanya? Alat ya. Tapi ekspansi dan kompresi isotermal bisa diwujudkan dalam alat ya, tapi sulit ya. Mengapa? Karena yang secara saya sebutkan tadi ya, bahwa yang namanya siklus yang namanya kompresi dan ekspansi sebetulnya secara alamiah adalah adiabatik ya. Jadi alat kompresi adiabatik dan alat ekspansi adiabatik itulah yang paling mudah dibuat gitu ya. Kalian pernah punya sepeda nggak? Punya pompa nggak? Ya, punya pompa ban atau punya ban mobil ya. Kalau ban mobil di pompa tangan tentunya gempor ya. Nah, kalau kita punya pompa ya, itulah sebetulnya ya mesin sederhana dari suatu proses adiabatik ya. Kalian pernah cek kan kalau kita memompa ban ya, itu gas yang ditekan itu akan menjadi lebih hangat sebetulnya ya. Dan kemudian pompanya menjadi panas ya. Nah, sebetulnya panasnya bukan hanya oleh pompanya, bukan oleh karena gas yang ditekan, tapi lebih ke gesekan ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sebetulnya piston yang bekerja bolak-balik seperti yang Pak Jajan sampaikan tadi kemarin, minggu lalu, nggak sadar sudah seminggu ya. Nah, itu sebetulnya adalah ya alat kompresi dan ekspansi adiabatik ya, dan paling sederhana. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau kompresi adiabatik, mau ekspansi adiabatik, ya udah alatnya cuma piston dan wadahnya. Nggak boleh bocor, itu aja. Ya, itu sudah mewakili kompresi adiabatik. Ya. Nah, tapi kalau kompresi isotermal sulit. Ya, kita harus modifikasi piston dan wadahnya itu dan selongsongnya ya dengan tambahan heat exchanger. Kenapa? Karena ketika kita memompa secara adiabatik, gasnya panas. Nah, gas panas ini harus diserap dengan media pendingin. Ya, media pendinginnya yang mana? Ya boleh air ya. Nah, jadi kita lengkapi dengan alat pemindah panas di dalam pompa adiabatik, itu bisa jadi pompa isotermal ya. Ya, jadi rumit ya, jadi makin rumit gitu ya. Oke, ya, mungkin sampai situ saya kira sudah ada imajinasinya. Ya, nah kemudian COP ya, kalau COP udah tadi ya. Clear all drawing. Oke, ya. Nah, jadi jangan bingung ya ke depan ya. Mana yang adiabatik, mana yang ide apa namanya? Maaf. Aduh, nih. Ah, ya, jadi ahli kebatinan. Nah, baik. Sekarang bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya siklus Carnot. Ya. Nah, saya dapat informasikan bahwa heat pump, ya nanti kita belajar lagi agak di belakang. Ya, ke depan ini kita hanya akan belajar siklus Carnot dan mesin panas lainnya. Ya, jadi belum bicara siklus refrigerasi. Ya, itu hanya untuk menambah pengetahuan saja. Nanti ada sesi khusus ya
siklus refrigerasi atau siklus pendinginan atau heat pump ya. Oke, jadi kita konsen ke mesin panas dulu ya. Nah, oke, tadi kan efisiensi sudah ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian efisiensi ini yang paling bawah ya. Bisa dilihat saya kira. Ya W per Q1 ya. Nah, sama dengan kalau kita buat ya persamaan bahwa W sama dengan W1 kurang W2 atau sama dengan juga Q1 dikurangi Q2. Ya, mengapa? Karena ya ini siklus delta U-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa persamakan. Ya. Oke, ya 1 dikurangi Q2 per Q1 ini juga bicara efisiensi. Ya, jadi kalau kalian punya data Q1 dan Q2 saja, ya kita bisa ya menghitung efisiensi. Nah, bahkan ya karena ini gas ideal ya. Q2 maksudnya Q ini bisa kita ganti dengan T-nya saja. Ya, jadi bahkan efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 dikurangi E dibagi T1. Gitu ya. Nah, jadi karena gas ideal maka kita lebih mudah ya. Seperti itu. Kalau gasnya tidak ideal ya kalian sudah tahu kan persamaan gas nyata ya, panjang dan rumit ya. Oke. Baik ya, ini mungkin ada beberapa pernyataan yang harus kita cermati gitu ya. Nah, karakteristik mesin Carnot ya. Pertama, ya efisiensi termodinamikanya ya merupakan ya yang paling tinggi di antara siklus-siklus mesin panas lainnya. Ya. Seperti itu. Ya. Dan kemudian kalau kita bicara efisiensi, ya efisiensi ini bisa mencapai tak hingga jika Q2 sama dengan 0. Ya. Nah, tapi kan Q2 tidak pernah 0 ya. Seperti itu. Mengapa? Karena ya kalau kita hitung dari siklus, ya itu tetap ya akan terjadi ya pengeluaran energi panas yang tidak terpakai. Ya. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya mungkin kembali lagi ke awal saya pernah cerita tentang mesin motor ya atau mesin mobil. Kalian karena tahu ya, mesin motor dan mesin mobil itu panas, ya kan? Nah, panasnya itu adalah suatu panas yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Mengapa? Karena siklus yang dipakai adalah siklus termodinamika tertutup seperti ini, ya. Jadi panas mobil itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dihilangkan. Ya, paling baik kalau bisa digunakan untuk yang lain, ya. Seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu siklus-siklus mesin mobil ya, nanti kita belajar siklus Otto, siklus diesel ya. Ya, sebetulnya kita mempergunakan suatu teknologi yang apa namanya sama sekali tidak efisien ya. Dari 100 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu mungkin ya. Tahun 1901 itu kalau tidak salah mobil pertama ada atau bahkan sebelumnya dari James Watt ya rasanya ya. Pokoknya diklaim itu teknologi mobil dengan engine yang mirip sekarang ini itu dari tahun 1900. Ya jadi selama 100 tahun lebih ya sebetulnya kita bakar bahan bakar di dalam mesin mobil secara tidak efisien. Ya. Nah, sekarang kita bicara mesin Carnot ya. Mesin Carnot ini kalau dihitung berapa sih efisiensinya? Ya. Nggak sampai 40%. 34, 30 sekian ya. Paling mentok 40%. Ya. Artinya apa? Jadi panas yang disuplai itu 60%-nya hilang. Ya. Yang jadi kerja hanya 40%. Ya. Itu yang jadi masalah, ya. Nah, bahkan kalau kalian punya motor sekali lagi, ya motor dengan mesin kecil 150 cc, 200, bahkan 400 atau 500 masih kecil itu, ya.
itu efisiensinya tidak sampai 25%. Artinya apa? 75% bahan bakar yang kita bakar itu cuman menjadi panas yang tidak berguna. Ya. Jadi kalau kita belanja BBM 10.000 atau 12.000, ya, kalian bisa hitung nih, ya 70%. Ya kita anggap aja 70% itu hilang, ya. Jadi Rp7.000 itu hilang sebagai panas, Rp3.000 saja yang hanya digunakan, ya. Nah, betapa rusaknya lingkungan, ya. Kenapa? Karena emisinya itu tidak berguna, hanya digunakan 30% ininya, apa namanya, kegunaannya, ya. Nah, kalau kita bicara mobil listrik, saya bukan membela mobil listrik, ya. Mobil listrik itu apa namanya, di suatu sisi dia bagus, emisinya nol, efisiensinya tinggi, tapi di sisi lain, ya kalau listriknya bukan listrik yang renewable, sama aja, ya. Hanya membuang emisinya bukan di kota, tapi di sana, di desa, di pantai, ya pembangkit listrik gitu, ya. Jadi itu harus dicermati. Nah, kemudian proses reversible tercapai jika udah diberitahu belum? Apa sudah apa namanya, diberi pengertian belum? Reversible itu apa sih sebetulnya? Ya, mungkin saya kira pada bingung, ya. Karena kalau bicara termodinamika bicaranya reversible, ya, irreversible gitu. Nah, sebetulnya reversible dan irreversible itu cerita tentang keidealan saja, ya, keefisiensian aja sebetulnya, ya. Proses reversible ada proses yang ideal, ya. Artinya apa? Gesekannya tidak dihitung, ya. Apa namanya, kehilangan energi lain selain siklus termodinamika tidak dihitung. Itulah proses reversible, ya. Jadi jangan bingung sebetulnya, ya. Reversible itu kalau kalian mengikuti kaidah-kaidah ideal, gas ideal, ya, tidak ada inefisiensi, ya. Itu semua proses reversible, ya. Seperti itu. Jadi jangan bingung. Ya, jadi sumber testosteronnya sama dengan sumber fluida kerja ketika nah, ini juga, ya. Sebetulnya ada heat exchanger di sana, sebetulnya ada kehilangan panas di sana, tapi tidak dihitung, ya. Seperti itu. T2 penerimaan panas sama dengan temperatur fluida ketika membuang Q. Ya, jadi sebetulnya ada heat exchanger yang harusnya ada heat loss tidak dihitung. Ya. Kereversibelan adalah itu. Reversible itu ideal lah, seperti katakan. Ideal, keadaan ideal, tidak ada yang hilang. Ya. Kemudian saya minum dulu. Oh, ini punya Pak Jejen ya. Oke. Kalau ada pertanyaan sekarang silakan dipotong, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin yang untuk teknik pangan, ya, kenapa penting, ya, untuk belajar tentang konversi energi, terutama termodinamika, ya tidak lain adalah, ya, bahwa teknik pangan di ITB itu didesain untuk menciptakan peralatan, ya, membangun pabrik pangan, gitu ya. Ya, bukan cuma jadi apa namanya, ahli gizi saja, bukan, ya, bukan jadi apa namanya, campur-campur tepung ini tepung itu jadi ini, bukan, ya. Tapi kalian didesain untuk bisa bikin pabrik, ya. Kalau bikin pabrik urusannya dengan konversi energi. Kenapa? Karena pabrik harus diberi energi, ya. Nah, seperti itu. Oke, proses siklus reversible dapat balik ke arah berlawanan dengan harga metal semua, tapi dengan arah berlawanan. Arti fisiknya adalah disebut berfungsi dengan pompa. Oh ya, ya, jadi reversible itu adalah proses yang istilahnya zaman dulu saya juga bingung. Guru dosen saya bilang reversible apa, proses yang dapat kembali ke tempat asal. Aduh, apa ya? Gitu ya, bingung ya. Artinya apa sebetulnya? Keadaan awal dan keadaan akhir itu bisa ditukar, keadaan apa namanya, bisa ditukar, artinya bisa kembali ke keadaan awal tanpa ada kehilangan energi, tanpa ada inefisiensi. Sebetulnya itu aja sih. Ya, jadi tidak perlu bingung dengan kata reversible gitu. Ya. Oke, motor bakar sehari-hari merupakan mesin panas dengan siklus sedikit berbeda dengan karenanya. Contohnya adalah motor bensin dan motor diesel.
Oke, ya. Jadi apa namanya? Ya, jadi itulah karakteristik mesin Carnot. Ya, nah mesin Carnot ini tidak dapat diciptakan menjadi mesin yang dapat secara nyata ya digunakan. Nah, oleh karena itu ya kita apa namanya? Mungkin kalau lihat dari urutan slide-nya di sini ya kita belajar tentang apa namanya? Siklus termodinamika lainnya ya, siklus kerja. Siklus mesin penghasil kerja ya. Siklus termodinamika mesin penghasil kerja ya, seperti itu. Nah, contohnya ya yang sehari-hari kita gunakan ya adalah siklus yang dibangun dari, bukan dibangun artinya dengan apa namanya memperbaiki ya siklus Carnot begitu ya, dapat dikatakan seperti itu. Tapi saya pun tidak hafal ya bahwa apa mesin bensin, mesin bakar, motor bakar bensin ya, atau mesin bensin yang ada sekarang ini sebetulnya memang betul dibangun dari Carnot dengan modifikasi, atau penciptanya itu adalah cuman berpikir bahwa kalau kita punya piston ya, kemudian ada katup-katupnya ya, kita bisa jadi mesin kerja ya, gitu aja sebetulnya ya. Jadi bukan dari Carnot dipikirkan gimana menjadi nyata ya, bukan asalnya seperti itu kalau saya pikir sih ya. Tapi secara alamiah apa namanya engineer mechanical engineer itu dulu ya membangun apa namanya, contohnya siapa ya, ya siklus Otto ini ya, dan diesel ini ya, membangun berdasarkan bukan karena asalnya, tapi memang karena dia mengubah dari, nah sebetulnya yang ada dulu adalah mesin diesel baru mesin Otto kalau nggak salah ya. Nah berasal dari James Watt ya, James Watt dengan mesin uap ya. Nah mesin uap itu kan apa namanya bahan bakar memanaskan air, kemudian airnya bertekanan, baru untuk menggerakkan piston, ya. Nah, bukan seperti itu, ya. Nah, jadi bahan bakarnya justru dibakar di dalam piston, ya. Jadi menaikkan efisiensi sangat jauh. Kalau mesin apa steam engine atau mesin uap itu efisiensinya paling ya di bawah 5% ya. Jadi banyak panas yang keluar. Nah, tapi kalau ini bisa di atas 20%, sudah sangat bagus. Nah, bedanya apa nih? Ya, bentar, minum saya habis. Ya, bentar ya, saya coba ambil minuman dulu. Boleh istirahat 2-5 menit. Ya, silakan istirahat dulu. Saya juga istirahat ya. Kita lanjut.